Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit Priyadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Pasuruan di SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang. Saya Muhammad Aji Slamet, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saya Febrian Eko Surdiantoro, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ngrati. Saya Subhan dari SDN Nguling 1, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 181 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, siap melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 181 dari Kabupaten Pasuruan. Saya Subhan dari SDN Nguling 1, Kecamatan Nguling, wilayah paling timur dari Kabupaten Pasuruan. Sebagai coach, Saya Abdul Basit Priyadi, SPDI dari SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang. dan sebagai kuci, Saya Febrian Eko Surdiantoro, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Ngrati. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasukan. Baik, kita hari ini akan melakukan praktek di modul 2.3. Itu kita melakukan coaching terkait dalam hal ini. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh coach. Kemudian yang mana tahapan observasi para observasi ini, saya akan mendiskusikan tentang menanyakan kompetensi serta indikator. Oke, siap. Apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Pak Basit. Nah, terima kasih Pak Pasukan. Terkait masalah kompetensi apa yang saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Betul. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, itu ya, Basit. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan observasi. Ya, Bapak yang mana yang akan mengamati kegiatan yang dilakukan Pak Basit? Yang mana yang akan ini sama Pak Basit, yang akan penekanannya? Ya. Nah, terima kasih Pak Pasukan. Yang saya akan tekankan kepada kunci saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Pasukan. Baik, pertanyaan yang berbobot ya. Nah, yang terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Bapak memfleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang akan Bapak lakukan atau yang Bapak kembangkan dalam coaching pada hari ini. Yang saya kembangkan tentunya ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Baik Bapak, terima kasih banyak. Pertama-tama kita akan diskusikan ini tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, gitu Pak ya. Dan nanti Pak Basit memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci. Kemudian bagaimana si kuci tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach sebagai Bapak. Yang perlu diingat ya Pak ya, tentunya percakapan kucing ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, dari problemasi kali ini ya Pak ya, ada pertanyaan dari saya.
pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Bapak. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada Guci kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan pada proses kucing ini adalah mendengarkan princess atau keadaan penuh, yang kedua mendengarkan kucing dari saya, ya mendengarkan secara penuh, ya, yang ketiga saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Betul. Nah, kompetensi mana nih Pak yang akan Pak Basit kembangkan secara spesifik? Ya, tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Subhan. Betul. Dan bagaimana indikatornya yang pengen Bapak kembangkan? Indikatornya saya akan menemukan potensinya kepada kucing, menemukan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Oke. Yang kalau begitu, sekian pra observasi. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang Bapak Basit berikan. Silakan Bapak Basit melakukan proses kucing sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi sejenak untuk bagaimana refleksinya, gitu Pak. Monggo silakan. Terima kasih Bapak Subhan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Febri? Agak baik, namun sedikit ada ganjalan di hati ini Pak Basit. Ya. Kenapa? Kalau boleh saya tahu, ada ganjalan apa di hati jenengan ini? Kebetulan saya beberapa hari ini terkait evaluasi pembelajaran yang terjadi di khususnya pembelajaran saya Pak Basit di PJOK. Sempat juga ada masukan ataupun teguran lah, semacam teguran dari pakar kurikulum terhadap tingkat kedisiplinan anak-anak pasca pembelajaran PJOK itu semakin menurun Pak Basit. Padahal saya sudah tidak henti-hentinya untuk berusaha meningkatkan daripada kedisiplinan anak-anak. Lalu dari pengamatan Pak Febri, mengapa anak-anak sering terlambat masuk di jam pelajaran? Itu Pak Basit. Mungkin karena anak-anak kegiatannya memang di luar. Terus saya yang pertama dari segi kamar mandi juga kita masih terbatas dengan jumlah siswa sekian. Itu anak-anak banyak yang alasannya itu ketika terlambat setelah pembelajaran olahraga ganti baju, ada yang ke kantin, tapi secara keseluruhan apapun alasannya mereka berarti kan kurang disiplin, kurang memanage waktu mereka. Kira-kira metode apa yang nantinya Pak Febri akan terapkan? Ya. Metode yang saya terapkan yaitu pendekatan kepada anak-anak, terus berdiskusi dengan rekan sejawat tentunya Pak Basit ya. Itu mungkin nanti yang akan saya lakukan. Baik. Kira-kira ya, jika di rating dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Untuk saat ini masih kalau diangkakan 1 sampai 10 masih di kisaran 7 Pak Basit. Karena masih saya rasa tidak secara sempurna ini teratasi. Ini mungkin nanti harus ada evaluasi kembali dan penyempurnaan dari apa yang sudah saya lakukan dan saya akan rencanakan nanti. Ya, dari pengamatan Pak Febri ya, kondisi ideal apa yang Pak Febri harapkan dari kondisi apa? Kondisi ideal yang saya harapkan itu ya sekiranya pembelajaran PJOK itu yang mengasihkan, tetapi juga anak-anak tetap disiplin. Oh iya. Sementara ini yang terjadi adalah siswa-siswi saya itu antusias pembelajaran olahraga, tetapi dia kadang melalaikan pembelajaran yang berikutnya. Misal ketika pergantian jam, setelah jam olahraga sudah diberi jam waktu untuk istirahat, untuk bermain, setelah itu mereka masih terlambat mengikuti pelajaran selanjutnya. Alasan capek dan lain sebagainya, alasan berbagai macam itu tadi Pak. Gitu ya. Iya. Terjadi anak-anak itu bersemangat sekali pelajaran PJOK ya. Iya. Tetapi untuk pelajaran berikutnya anak-anak itu cenderung malas, kurang disiplin gitu ya Pak Febri ya. Kira-kira ya,
tadi kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak sering terlambat Pak Febri? Ya, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan, anak-anak kurang antusias terhadap Nggih. pembelajaran yang diberikan. Mungkin ya barangkali Nggih. salah satu rekan guru saya, mungkin anak-anak itu kalau melihat dari apa yang saya amati, anak-anak itu senang dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang menggunakan IT, menggunakan banyak-banyak permainan di situ. Mungkin nanti saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan guru saya untuk lebih memvariasi pembelajaran. Betul Jadi sekali. tidak seperti zaman kuno. Zaman kuno. Kita seperti yang disampaikan sama Ki Hajar Dewantara, mengikuti perkembangan zaman. zaman ya. Mungkin seperti itu Pak Basit. Ya, baik sekali, luar biasa ini Pak Febri perbincangan kali ini ya. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu Pak Febrianto untuk dalam melakukan rencana aksi tersebut dengan harapan bisa berjalan dengan sesuai yang Pak Febri harapkan? Yang pertama adalah kepala sekolah Pak Basit. Oke. Selanjutnya nanti selain rekan sejawat, tentunya saya akan mungkin melibatkan seluruh warga sekolah Pak Basit, supaya saling mengawasi, saling mengingatkan terkait kedisiplinan anak-anak setelah pasca pembelajaran olahraga. Begitu Pak Basit. Kira-kira ya berapa lama yang dibutuhkan Pak Febri untuk melakukan kegiatan tersebut? Ini akan segera saya lakukan dalam waktu dekat ini, mengingat jika ini masih pembelajaran awal PLS ya? dan kita membuat keyakinan kelas di situ. Selanjutnya masih terganggu dengan minggu tidak efektif dari PABN ini. Insya Allah saya akan melaksanakan secepat mungkin. Mungkin nanti hasilnya bisa terlihat bisa 2 bulan atau 3 bulan, itu kemungkinan bisa nampak. Harus sekian pertemuan lah baru progresnya terlihat Pak Basit. Untuk pastinya tanggal berapa ya Pak Febri? Mungkin bisa 25 Februari. Kenapa saya perkirakan di situ? Nanti setelah Agustus ini masih ada bulan-bulan untuk transisi Pak Basit. Jadi kita pembiasaan, apalagi ya banyak siswa-siswa baru dari SD yang biasanya anak-anak itu kalau suruh bermain di lapangan itu bisa sampai mulai pagi sampai siang. Sedangkan kalau di SMP ini kita lebih harus teratur, lebih tertib. Anak-anak pembiasaan baru harus kita kenalkan. Tentunya budaya positif sangat berlaku bagi anak didik kita ya. Iya Pak. Kemudian komitmen seperti apa yang Bapak Febri akan lakukan, Bapak Febri akan rencanakan ke depannya? Yang pertama, dari saya sendiri, saya akan melakukan keyakinan kelas dengan anak-anak, bagaimana mereka harus mengetahui kewajiban mereka sebagai seorang siswa yang tidak hanya mengikuti pembelajaran, tetapi mereka harus juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, mengikuti semua pembelajaran. Anak-anak juga harus berkomitmen mengikuti pembelajaran dengan tertib, sesuai dengan ketentuan, tepat waktu. Itu Pak Basit yang akan saya lakukan. Kira-kira apa ada dukungan dari pihak eksternal Pak Febri? Saya rasa di sini saya akan meminta bantuan daripada orang tua. Saya akan melibatkan orang tua. Kita komunikasi dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa menanamkan sejak dari rumah tentang kedisiplinan, agar pembiasaan disiplin itu sudah terbiasa akan terbawa ke sekolah. Gitu. Mungkin nanti kedisiplinan yang saya tekankan, kedisiplinan ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, semoga rencana Pak Febri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Febri selaku guru mapel PJOK ya. Gimana Pak Febri, perasaan Pak Febri tentang kita berdiskusi, berbincang-bincang tentang perasaannya gimana Pak Febri? Iya, tadi awal saya merasa sedih Pak Basit ya, kecewa karena banyak sekali masukan yang saya pikir itu menyudutkan. Ternyata bukan menyudutkan, melainkan membuat saya harus bersemangat kembali. Termotivasi. Setelah saya berbincang dengan Pak Basit sebagai coach saya merasa optimis. Saya merasa optimis kedepannya saya akan dapat melaksanakan apa yang sudah saya lakukan secara baik. Nanti saya kembangkan supaya lebih baik lagi, supaya meningkatkan keaktifan dan
kedisiplinan anak-anak, terutama setelah materi pembelajaran PJOK yang selama ini masih saja menjadi peluang anak-anak untuk bersifat atau bersikap tidak disiplin. Gitu. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu Pak Febri. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Febri sampaikan? Saya rasa cukup Pak Ya. Basit. Terima kasih Saya banyak. sedang bisa berkolaborasi dengan Pak Febri selaku kunci saya. Sudah Pak Febri sudah menemukan solusi atas apa yang menjadi unek-unek ya, karena menjadi unek-unek. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak Basit? Waduh. Tadi. Waduh, sungguh luar biasa nih Pak Subhano ini. Luar biasa ya. Ini saya sebagai coach bisa memfasilitasi kunci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mengajukan mendengarkan curhatnya Pak Febrianto, mendengarkan secara aktif dan juga lisensi ya, kehadiran penuh saya dengan Pak Febri ya. Betul sekali. Setelah saya amati tadi, memang sudah Bapak Basit lakukan. Menurut Pak Basit, apa Pak Basit sudah melakukan sesuai dengan alur tirta? Sudah, Bapak Subhan. Iya. Tentunya saya sudah melakukan alur tirta. Yang pertama tadi T, yang pertama ada tujuan, I yang identifikasi masalah, yang R rencana aksi, Betul. yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya. Baik, Pak Basit. Gimana perasaannya Bapak? Wah, lega ini. Sungguh luar biasa ini, wis. Baik. Saya sudah berbincang-bincang dengan kunci saya nih. Harapannya kunci saya ini lega semuanya ya. Iya, Pak. Apa sebelum saya akhiri kegiatan ini, apa ada pertanyaan dari Pak Basit? Saya Terkait kira kegiatan sudah cukup karena suasana menjelang panas banget ya Mas Pan. ini? Iya, memang Pasuruan ya. Iya, Pasuruan. memang seperti Iya, ini ya. iya. Baik Pak Basit, terus Pak Febrian, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Kita akhiri cukup sampai di sini. Kalau ada waktu yang baik, kita akan bertemu lagi. Oke. Terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu Amin, untuk amin. Pak Basit Amin, dan amin. Pak Febri, sehat Amin. selalu. Amin, ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.